penyelewengan dari jalan yang ditempuh akibatnya. Ini kayak gini ya. Semenjak kedaulatan negara tauhid berdiri di bawah pimpinan Rasul, ya, yang terakhir yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan akidah masih tetap dalam kesuciannya yang berasal dari wahyu ilahi dan ajaran-ajaran yang diberikan dari langit. Dasar utamanya yang digunakan sebagai pedoman adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Pada tingkat permulaan, arah yang dituju ialah memberikan didikan dalam watak dan tabiat, meluruskan sifat-sifat yang bersangkutan dengan gorizah qalbu, ya, dan cara didikan yang harus dilalui dan ditempuh. Maksudnya apa? Ialah agar setiap manusia dari kalangan masyarakat itu dapat memperoleh keluhuran yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan dirinya, serta dengan demikian akan tumbuhlah suatu kekuatan secara otomatis yang amat kokoh dalam kehidupan. Next, selanjutnya, ya, setelah datang masa kekhilafahan yang banyak dibersendikan soal siasat dan politik, apalagi setelah ada hubungannya dengan cara pemikiran, ya, yang ditimbulkan berbagai mazhab yang berdasarkan filsafat atau yang dibawa oleh agama-agama lain, kemudian memaksa otak manusia agar menyelami sesuatu yang tidak kuasa mencapainya. Maka itulah menjadi sebab pokok sehingga apa? Terjadinya pergantian dan penyelewengan dari jalan yang lazim ditempuh oleh para nabi dan rasul. Ya, ini pula yang merupakan sebab utama mengapa keimanan yang asalnya cukup luas dan mudah diterima tetapi yang amat tinggi nilainya itu lalu menjadi berbagai macam pemikiran yang berisikan filsafat atau menjadi bagian bahan kiasan yang banyak diperselisihkan, kayak gitu. Seperti halnya sekarang kayak gitu ya. Kalau misalkan sekarang ini kan segala sesuatunya itu kan akidah kita itu harus dipertahankan ya. Maksudnya apa? Kita harus benar-benar mempertahankan akidah kita. Karena apa? Banyak sekali hembus-hembusan, ya kan? Banyak sekali dari apa? Dari peraturan-peraturan barat, dari pemikiran-pemikiran barat. Aduh, coba kalau misalkan kita nggak tahu, misalkan kita nggak belajar tentang akidah, itu bahaya sekali. Kita ngikut-ngikut, ternyata di ujungnya itu bukan ajaran dari kita, ya kan? Bukan ajaran dari kita. Coba gimana tuh? Bagaimana? Kalau nyesel belakangan, kalau nyesel depan, berarti banyak orang yang tahu dong, ya kan? Kan nyeselnya di depan. Kayak gitu. Jadi harus banyak hati-hatian. Jangan kita ikut FOMO-FOMO yang gak jelas. Kayak gitu. Ya. Misalkan apa ya, tadi sudah banyak banget contoh-contohnya. Yang intinya itu ketika kita bermain sosmed, joget-joget ya kayak ya. Iya tuh joget-joget tuh gimana tuh, aduh, joget-joget duyung lah, joget-joget penguin, joget-joget ayam tuh yang di Afrika tuh. Tak kayak tokoh-tokoh kayak gitu, ya Allah, kok itu banget. Enggak itu banget, apalagi dia seorang muslimah goyang-goyang, aduh, jangan ya, aduh, nauzubillah min dzalik. Ya, awat ya, Iwan ya, nggak boleh ikut-ikutan yang enggak
yang enggak jelas kayak gitu. Terus apalagi banyak syair-syair kayak misalkan drama atau pop, dangdut dan sebagainya tuh yang viral misalkan, tapi itu liriknya tuh berbau maksiat, berbau kayak misalkan apa sih, ke akidah itu, merusaknya akidah itu bahaya. Ya, jadi harus selektif. Selawat itu, ingat ya, nih selawat itu maksudnya gitu loh, nggak semua bahasa Arab atau lagu Arab itu selawat. Ingat ya, Habibi, Habibi, Habibi ya Nurul Ain itu bukan. Terus apa lagi yang dulu dulu kan Naswa ana itu bukan. Ya kan? Yang dulu apa kai? Masih ingat enggak? Itu bukan selawat. Itu lagu cinta. Lagu cinta yang dihiasi Arab seolah-olah itu selawat. Kalau selawat itu selawat Asgiri, selawat Naria, selawat Qur'aniyah, selawat Nabi Ibrahim, kayak gitu. Habibi, Habibi, kayak gitu. Intaiya, kayak gitu. Ingat nggak? Yang Naisi, ya, itu juga salah. Nasi Agram kalau nggak salah. Apalagi kemarin tuh artis yang barat ya, apa Arab itu enggak gitu, konsepnya salah. Ya, harus ada kehati-hatian. Ih, ini kok bagus Ustaz, orang ini gambus-gambus kok enak, musiknya gambus-gambus. Ternyata apa? Liriknya itu bahaya. Ya. Apalagi? Adrian kayak tahu banget ya masa-masa kayak gitu. Makanya tim Hadroh ini harus selektif ya untuk apa? Untuk apa? Lagu selawatnya itu yang selektif, yang bagus kayak gitu. Dauni gitu kan? Ya kan? Ya kan selawat tuh banyak, ada Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, kayak gitu. Ya kan? Jadi harus senantiasa kehati-hatian. Jangan misalkan ada hadroh di hari yang, di kegiatan yang benar-benar sakral, ya maksudnya kayak kemarin kan apa namanya? Apa sih namanya tuh yang dapat yang itu loh. Tarhib misalkan dan lain sebagainya. Tapi lagunya kayak gitu. Intaiya, ya Habibi, ya Habibi, ya kan? Terus apa lagi? Lagu-lagu kayak, kalau misalnya Maharajan masih bisa lah ya. Forgive me, alhamdulillah, insyaallah, masya Allah, kayak gitu. Masih agak kayak gitu lah. Kalau misalkan kalian ngerti bahasa Inggris itu ya masih aman lah ya. Kalau misalkan kayak udah seperti itu tuh, Arab yang gambus itu yang kayak gitu-gitu loh. Ya Allah, yang goyang-goyang perut tuh bahaya tuh. Astagfirullahaladzim. Ya akhwat ya, harus hati-hati ya, memilih dan memilih. Akhwat juga kalau misalkan senam juga kan ada senam yang itu. Senam yang apa? Oh, bukan, senam yang Islami ada. Sebelum kita senam, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai, tet kayak gitu. Tet ding kayak gitu. Iya itu ada. Oh kayak gitu-gitu. Enggak ada ya tuh ya. Kayak gitu. Maksudnya apa? Di situ ada instrumen dari sholatullah salamullah kayak gitu. Bukan
Bukan ini gitu yang poco-poco ya. Atau apalagi senamnya tuh lagu apa tahu ya? DJ. Oh. Ya, jadi harus selektif ya dalam, karena apa? Yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang di luar sana atau orang-orang non muslim itu syiarnya kayak gitu. Tampilan kita ya kan, jangan sampai gak ada perbedaan, tuh bahaya kayak gitu kan, bahaya. Karena apa? Karena itu bagian dari apa? Identitas kita sebagai muslim itu apa? Menjaga selalu ibadah-ibadah kita, martabat kita, akhlak kita, akidah kita. Kayak gitu ya Jasmine, kayak gitu ya. Ya, jadi apa? Tidak mudah untuk ikut-ikut. Aduh, makanya ini pesan ya dari kita semua. Ingat, jangan ketika di kampung itu melampiaskan. Tuh, nggak bisa. Mutaba'ah tetap berjalan. Ingat ya Kak, mutaba'ah itu sesuai dengan hari. Kalau misalkan Senin Kamisnya diisi terus, berarti kamu ketahuan bohong lagi, ya kan? Suka bohong, jadi bodoh. Ya, nggak boleh bohong. Ya Bang Fakih ya. Misalkan 2 minggu nih, berarti kalau Senin Kamis ada berapa kalau 2 minggu? 4, bukan 8 Kak Asmi. Apalagi sampai bawah, sampai 30 hari. Oh nih, Masya Allah rajin banget. Ya, ada nggak tuh Ahwat? Misalkan liburnya seminggu, tapi diisinya 30 hari. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau Ahwat tuh nggak ada ya? Ada nggak sih dulu? Apa Iwan? Anda lupa. Ya mah soleha, bukan solehot ya kan, soleha ya. Jadi ajaran keimanan yang sudah berubah itu akhirnya tidak lagi mencerminkan keimanan yang dengannya dapatlah jiwa menjadi suci. Ya, amal perbuatan menjadi mulia kayak gitu. Jadi dulu itu masa-masa jahiliyah banget kan. Misalkan dia itu masih campur baur, masih gak pakai hijab, masih menyembah berhala, masih apa sih namanya sih? Pokoknya nikah yang banyak istrinya tuh apa namanya kayak gitulah. Ya kan? Kenapa? Udah nikah, Pak Allah. Tapi setelah datangnya dakwahnya Rasulullah di tengah-tengah masyarakat, berubah semua menjadi baik. Awat yang tadinya pakai baju setengah bahan, sekarang udah tutup ihwan, ya kan? Yang tadinya bau jadi wangi, ya kan? Maksudnya apa? Sering mandi, kan? Kebersihan kan bagian dari iman juga kan? Ajaran Islam juga kan? Terus yang tadinya berhala, menyembah berhala, terus dihancurkan kayak gitu. Tetapi pada nyatanya sekarang gimana? Banyak orang-orang yang kayak tadi, banyak yang bermunculan kan? Ya, antum merasa nggak sekarang kalau misalkan Islam itu kembali asing lagi kita? Merasakan nggak? Enggak. Merasakan nggak? Masa dakwah kita ya kan dibatasi misalkan, terus kita dianggap apa menyuarakan kebenaran kayak gitu kan. Terus sekarang tadi yang kita sudah sepil di depan itu, orang itu bukan lagi menyembah patung, tapi menyembah apa? Kekuasaan, menyembah jabatan, menyembah duit, menyembah uang, coba kan? Apalagi kan? Nah itu beda lagi Bang. Ya itu salah satunya ya Bang ya. Jadi kita nih
khususnya santri semuanya, pemuda-pemudi yang masih seger, yang masih semangat. Ayolah kita semua itu menjadi perubahan, bukan menjadi perusak. Nauzubillah min dzalik. Ikut-ikut mereka. Seperti halnya apa? Menjaga apa? Pribadi kita dengan pribadi yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk perkara aurat aja itu bukan hanya ahwat loh, Iwan juga loh. Kalau itu pakai celana pendek di atas dengkul tuh misalkan, ya kan? Terus apa? Ya sama, Iwan juga, ya kan? Ya kan? Ya semoga awat ini sampai akhir hayatnya istiqomah dalam menutup aurat. Amin. Yang Iwan juga amin. Karena apa? Mau nggak mau kita harus apa? Harus apa? Menghadapi kondisi sekarang ini, kita harus menghadapi kan? Nggak mungkin kita lari, nggak bisa kayak gitu. Tetap kita menjaga apa? Adab kita, menjaga pribadi kita yang baik kayak gitu, menjaga ibadah kita, tutur kata kita kayak gitu ya. Kenapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Coba siapa lagi? Siapa? Kalau bukan kalian pemuda atau penerus Islam dakwah ini, siapa lagi? Jadinya yang pertama, anak kan udah pernah ya ke Iwan itu, bahasa cepat tapi mengena. Judulnya adalah jaga mata, jaga hati, jaga telinga, jaga perasaan, jaga pikiran, jangan merusak. Maka jagalah, jangan pacaran, jangan nyontek, jangan surat-suratan, jangan curi pandang, jagalah. Kayak gitu ya. Kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Iwan jangan pura-pura sok cool. Cool nih gue nih, kayak merasa ganteng banget di seluruh dunia. Yang awal atau berpesona jalannya kayak mau dia. Ya Allah. Ada nggak sih yang kayak gitu? Jalannya kayak, tau nggak, kayak Cinderella diangkat ini ya. Ini gak bisa diangkat. Nah, Allahu Akbar. Aduh. Emang sih kalian terlihat menarik, tapi jangan kayak gitu. Cukuplah menarik. Cukuplah atau di cermin aja ngeliat. Di cermin nih. Atau lihat di awat, khusus awat nih ya. Atau coba lihat di cermin antum. Atau bergaya-gaya di cermin itu nggak apa-apa. Tapi jangan di depan Ikhwan. Ikhwan itu kelemahannya adalah mata. Kalau awat itu kelemahannya mulut, ngomong mulu, ya kan? Iya betul. Ya Iwan, makanya kalau ada awat yang kayak gitu, udah nggak pasti dia batu, diam aja gitu. Kayak gitu, jangan sampai itu nggak kelihatan orang. Terus sampai gini-gini awat ya Allah. Mukanya ngeledek, nggak boleh nyijam. Nih Paki Pasya Adrian, enggak lah ya. Yang kayak gitu ke awak ya, ke awak. Enggak kayak gitu. Jangan ya Azmi. Ya. Ingat ya, jangan kayak gitu. Kalau misalkan antum nih semua, kalau udah waktunya kayak gitu, udah, insya Allah akan pertemukan dengan hal yang baik. Ya, jadi antum fokus dulu untuk belajar dan belajar kayak gitu. Walau pada nantinya kalau misalkan antum bertemu dengan siapapun itu, ya insya Allah berkah kayak gitu ya. Baik ya, kayak gitu. Jadi intinya itu kita harus senantiasa menjaga akidah kita, senantiasa belajar dari
Dari apa? Sejarah Rasulullah SAW dalam apa? Dalam menerapkan akidah di tengah-tengah masyarakat pada zaman dulu. Tugas kita adalah sekarang, di zaman sekarang banyak orang-orang saudara-saudara kita yang seolah-olah itu menjadi jahiliyah lagi. Coba ketika kita ke pasar, ada yang bajunya segini, masa kita melihat ke atas, di bawahnya lubang kejemplung, ke sono kelihatan ke sono, aduh gimana ya kayak gitu, ya kan? Coba gimana tuh, ya kan? Maka harus berhati-hati dan kita tanamkan di jiwa kita tuh keimanan yang sangat kuat. Insya Allah kalau ada hamparan itu nyijam, hempasin, ya. Awak buang misalkan, gak usah, kita fokus aja kayak gitu. Ini cuma contoh yang tidak mungkin ya, kasar ya the best ya, kayak gitu ya. Bang Nijam ya, Bang Febi ya, maaf nggak disebutin tadi, lupa. Bang Ilham ya. Jadi kayak gitu, Yudra apalagi ya. Alhamdulillah ya, itulah ya. Jadi tadi sudah kan, jadi sekarang intinya lalu kita apa belajar, terus belajar, karena akidah itu tidak bisa ditawar-tawar kayak gitu, karena berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab.